Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Suci Amanda, peserta Latsar CPNS Pemprov Sumbar tahun 2021. Golongan 2, angkatan 13, berasal dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai tugas dari agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama, nilai kompeten. Yang kedua, nilai harmonis. Dan yang ketiga, nilai loyal, adaptif, dan yang terakhir, nilai kolaboratif. Yang pertama, nilai kompeten. Dalam nilai kompeten ini, kita akan belajar pertama kali itu mengenai tantangan lingkungan strategis. Yang pertama, ada dunia fucha. Dunia fucha adalah dunia yang penuh gejolak disertai penuh dengan ketidakpastian. Implikasi dari fucha menuntut adanya penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru, sehingga perlu adanya pemutakhiran keahlian ASN yang relevan. Yang kedua yaitu disrupsi teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut adanya adaptasi terhadap kompetensi keahlian baru. Dalam konteks ini, akuisisi sejumlah kompetensi dalam standar kompetensi ASN sangat diperlukan agar dapat diserasikan dengan perkembangan yang terjadi. Yang ketiga, kebijakan pembangunan nasional. Dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi dan karakter ASN, penting diselaraskan sesuai visi dan misi serta birokrasi pemerintah. Selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan aparatur negara. Yang pertama, merit system. Perlakuan yang adil dan objektif dalam seluruh unsur siklus manajemen ASN yaitu melakukan perencanaan, rekrutmen seleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang bersifat terbuka dan kompetitif. Yang kedua, memperlakukan ASN secara adil dan setara untuk seluruh kegiatan pengelolaan ASN lainnya. Yang ketiga, memberikan remunerasi setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang juga setara, dengan menghargai kinerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu pengembangan aparatur RPJMN 2020-2024. Reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world class bureaucracy. Dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Yang ketiga, karakter ASN. Sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini, dan kedelapan karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan yang terakhir yaitu entrepreneurship. Pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, konsepsi kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Yang kedua, hak pengembangan kompetensi. ASN perlu kompeten secara teknis, manajerial, dan sosial kultural. Untuk menentukan kebutuhan ASN, maka diperlukan pemetaan agar dapat ditentukan metode pengembangan yang sesuai. Yang ketiga, pendekatan pengembangan kompetensi. Terdapat dua pendekatan dalam hal ini, yaitu klasikal dan non-klasikal. Optimalisasi hak akses pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara non-klasikal, yaitu dengan cara e-learning, job enrichment, dan job enlargement, termasuk coaching dan mentoring. Selanjutnya adalah perilaku kompeten. Perilaku kompeten dapat dilakukan dengan cara berkinerja dan berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Yang keempat, membantu orang lain belajar.
Dan yang terakhir, melaksanakan tugas terbaik. Selanjutnya yaitu nilai harmonis. Dalam nilai harmonis ini, terlebih dahulu kita belajar mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama, semboyan nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, yaitu 30 juta jiwa. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku, bangsa, agama, etnis, dan budaya yang membuat beragamnya suku, bangsa, dan budaya di seluruh Indonesia. Pengertian dari harmonis. Harmonis adalah istilah yang merajuk pada kata harmoni. Hal ini memiliki makna keselarasan atau keserasian. Harmoni ini bisa kamu maknai dan sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam filsafat dan musik. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana kebijakan publik, dan alat evaluasi. Dan yang terakhir yaitu modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya yaitu peran ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nilai selanjutnya yaitu nilai loyal. Makna loyal secara harfiah berarti setia atau kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran diri sendiri pada masa lalu. Dalam kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada diri sendiri atau organisasi. Loyalitas dapat diukur dari yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, bekerja dengan integritas. Yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Yang keempat, kemauan untuk bekerja sama. Yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, berani mengatakan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi yang lain. Loyal dalam core value ASN. Salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kesetiaan kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Membangun perilaku loyal, membangun rasa kecintaan dan memiliki, meningkatkan kesejahteraan, memantapkan wawasan kebangsaan, dan meningkatkan nasionalisme. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS. Yang kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Dan yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Nilai selanjutnya yaitu nilai adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul.
Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Kreativitas dan inovasi. Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Selain karena saling beririsan yang cukup besar, kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa adanya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Organisasi adaptif. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain adalah sebagai berikut. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, terkait dengan kinerja instansi. Panduan perilaku adaptif. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan-tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan pembangunan atau mewujudkan individual dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Selanjutnya adalah nilai yang terakhir, yaitu nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah suatu proses kerjasama untuk menularkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi misi bersama. Kolaborasi pemerintah. Proses yang harus dilalui dalam kolaborasi yaitu trust building, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome. Selanjutnya, whole of government, konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan intergensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Topik utama yang ingin dipelajari dari modul ini yaitu panduan perilaku berakhlak bagi ASN. Saran dan masukan. Modul ini memberikan penyajian materi-materi pokok yang luas dan memiliki bahasa yang mudah dipahami. Core value ASN pada modul ini dijabarkan secara detail, khususnya pada profesi aparatur sipil negara, sehingga aktualisasi nilai core value ASN sesuai jabatan dapat diterapkan dengan cepat. Saran untuk modul ini adalah untuk dapat selalu mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan perubahan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.